Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas A Prodi Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS yang beranggotakan 1. Sita Nurasih, 2. Tessa Bella Safera, 3. Wulan Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pendidikan di era globalisasi. Untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai era globalisasi, penyebab globalisasi, dan juga sejarah globalisasi. Era globalisasi. Kata globalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Kata global berarti mendunia, sedangkan kata lisation berarti proses. Sehingga globalisasi menurut bahasa adalah suatu proses yang mendunia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, di mana individu tidak terikat oleh negara ataupun batas-batas wilayah. Setiap individu dapat terhubung oleh siapa saja yang ada di belahan bumi ini, dan terjadi penyebaran informasi serta komunikasi melalui media cetak maupun media elektronik yang mendunia. Yang selanjutnya adalah beberapa istilah yang berkaitan dengan globalisasi. Yang pertama, internasionalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini, masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin bergantung satu sama lain. Yang kedua, liberalisasi. Globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkan batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor-impor, lalu lintas devisa maupun migrasi. Yang ketiga, universalisasi. Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman di seluruh dunia. Yang keempat, westernisasi. Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Kemudian ada beberapa faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama, majunya ilmu pengetahuan pada teknologi transportasi yang mempermudah dalam jasa pengiriman barang ke luar negeri. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berperan menjamin kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara. Yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional memudahkan terjadinya kesepakatan antar negara yang terjalin dengan erat. Adapun dampak globalisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif globalisasi terdiri dari komunikasi yang semakin cepat dan mudah, meningkatnya taraf hidup dari masyarakat, mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan, tingkat pembangun yang semakin tinggi, meningkatnya turisme dan pariwisata, serta meningkatnya ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi yang pertama adalah informasi yang tidak terkendali, kemudian timbulnya sikap yang ala kebarat-baratan, munculnya sikap individualisme, berkurangnya sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian, serta kesetiakawanan. Yang selanjutnya adalah perusahaan dalam negeri lebih mementingkan perusahaan dari luar ketimbang perusahaan yang ada di dalam negeri, membuat perusahaan dalam negeri sulit berkembang. Yang keenam, berkurangnya tenaga kerja pertanian akibat dari sektor industri yang menyerap seluruh petani. Yang terakhir, budaya bangsa menjadi semakin terkikis.
Sejarah globalisasi. Yang pertama adalah masa kuno. Globalisasi kuno dipandang sebagai suatu fase dalam sejarah globalisasi yang dipakai untuk menyebut hubungan antara masyarakat dan negara dengan cara keduanya dibentuk oleh persebaran ide serta norma sosial baik di tingkat lokal maupun tingkat regional. Selanjutnya adalah masa modern awal. Globalisasi modern awal atau proto-globalisasi mencakup periode sejarah globalisasi antara tahun 1600-an hingga tahun 1800-an. Istilah ini berarti fase peningkatan hubungan dagang dan pertukaran budaya yang menjadi ciri khas periode sebelum munculnya globalisasi modern pada akhir abad ke-19. Kemudian, masa modern. Sepanjang abad ke-19, globalisasi mulai mendekati bentuknya yang modern akibat revolusi industri. Industrialisasi memungkinkan standarisasi produksi barang-barang rumah tangga menggunakan ekonomi skala. Sedangkan, pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan permintaan barang yang stabil. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan juga faktor-faktor pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menggali potensi seseorang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dengan dibantu oleh seorang tutor. Tutor yang dimaksudkan di sini adalah siapa saja yang dapat memberikan pendidikan. Contohnya, jika di dalam lingkungan keluarga ada orang tua yang menjadi tutor. Sedangkan jika di lingkungan sekolah ada seorang guru yang berperan juga menjadi seorang tutor. Serta semua orang yang dapat memberikan pelajaran bagi kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mental untuk menjadi lebih dewasa. Kemudian, menurut Sutari Imam Barnadib, ada beberapa faktor pendidikan. Di antaranya, yang pertama, adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, adanya subjek manusia. Subjek manusia di sini adalah pendidik dan anak didik yang melakukan pendidikan. Yang ketiga, yang hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu. Yang keempat, yang menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Terdapat 3 subbahasan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, pengertian, yang kedua, manfaat, yang ketiga, dampak. Memasuki subbahasan yang pertama mengenai pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Kami mengambil 2 pengertian menurut Wikipedia dan menurut rumusan United National Development Program. Menurut Wikipedia, TIK adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi audiovisual dan jaringan telepon dengan jaringan komputer melalui kabel tunggal atau sistem jaringan. Pengertian yang kedua menurut rumusan United National Development Program. TIK adalah seperangkat sumber daya dan peralatan teknologi yang digunakan untuk mengkomunikasikan, menciptakan, mendiseminasi, menyimpan, dan mengelola informasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan adalah suatu bentuk peralatan teknologi yang berfungsi untuk keperluan memberikan informasi untuk menunjang suatu pendidikan. Memasuki subbahasan yang kedua mengenai manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan. Terdapat 5 manfaat yang dapat diraih melalui penerapan TIK menurut penelusuran UNESCO di tahun 2013. Yang pertama, mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen tata kelola dan administrasi pendidikan.
Kelima, manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi yang diutarakan oleh UNESCO tersebut bertujuan untuk mensukseskan pendidikan di suatu negara. Memasuki subbahasan yang ketiga mengenai dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap pendidikan. Adanya perkembangan TIK di dunia pendidikan memberi dampak baik dalam pelaksanaan pendidikan. Perbedaan letak geografis, waktu, dan sosial ekonomi di Indonesia menyebabkan pendistribusian informasi tidak merata dan terjadi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK. Untuk mengatasi dampak tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan pemanfaatan TIK, akselerasi pemerataan kesempatan belajar dalam peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi, membantu kinerja pendidikan yang dapat mewujudkan manajemen yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai upaya pendidikan dalam menghadapi globalisasi, tuntutan bagi manusia masa depan, dan upaya mengatasi masa depan. Upaya pendidikan dalam menghadapi globalisasi. Untuk menghadapi tantangan masa depan yang bercirikan globalisasi, iptek, dan arus informasi yang cepat dan layanan profesionalnya, diperlukan pembaruan pendidikan yang dilakukan secara sistemik dan sistematik, yaitu pendidikan yang dirancang secara teratur melalui perancangan yang bertahap dan menyeluruh, mulai dari lapis sistem pendidikan nasional, tiap lembaga pendidikan, sampai pada lapis individual. Masyarakat masa depan harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan. Maka, manusia Indonesia dituntut agar 1. Tanggap terhadap berbagai permasalahan sosial, politik, kultural, dan lingkungan. 2. Kreatif dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. 3. Memiliki etos kerja yang tinggi dan efisien. Oleh karena itu, pendidikan menurut Maka Giansar 1990 perlu mengembangkan 4 hal pokok dari peserta didik, yaitu A. Kemampuan mengantisipasi perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuan. B. Kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mampu mengatasi situasi. C. Kemampuan mengakomodasi perkembangan iptek serta perubahan yang diakibatkannya. D. Kemampuan menyeleksi informasi yang diperoleh. Upaya mengantisipasi masa depan. A. Pembentukan atau perubahan nilai atau sikap. Pembentukan nilai dan sikap dalam diri seseorang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembiasaan, keteladanan, dan sebagainya. Pembentukan nilai dan sikap harus dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bersama dan bertanggung jawab. B. Pembangunan budaya. Budaya bangsa Indonesia tidak hanya berasal dari budaya berbagai daerah Nusantara, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya luar dari berbagai negara. Akibat pergaulan bangsa Indonesia yang terbuka dengan semua bangsa, saling pengaruh dalam pengembangan kebudayaan di dunia ini merupakan hal yang lumrah. Namun, kita harus pandai memilah agar segala pengaruh yang datang dari luar tidak menjadikan krisis identitas bangsa Indonesia. C. Pengembangan sarana pendidikan. Sektor pendidikan telah mempunyai kerangka dasar seperangkat perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya perundangan tersebut, maka pendidikan mempunyai acuan yang jelas dalam penyesuaian dengan keadaan yang selalu berubah, terutama pengembangan masyarakat di masa yang akan datang. Untuk menghadapi era globalisasi ini, beberapa upaya yang masih perlu dilakukan yaitu 1. Pemantapan kurikulum. 2. Pemantapan strategi pembelajaran. 3.
peningkatan kualitas tenaga kependidikan. 4. Peningkatan sumber daya pendidikan lainnya. Dengan berbagai upaya yang dilakukan ini, diharapkan pendidikan akan dapat menghasilkan manusia yang mumpuni dalam menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.